Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bertemu dengan Engkau dalam setiap doa kami, nyanyian kami, pujian kami, penyembahan kami. Inilah cara kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Ini waktu-waktu yang sangat penting buat kami. Sebab itu ya Aba Bapa, dimanapun kami duduk, kami yang di rumah, dalam nama Yesus kami menolak setiap hal yang bukan dari-Mu Tuhan. Kami menerima semua yang baik yang Tuhan mau kasih saat kami datang padamu. Kuasa yang membangkitkan, memulihkan, menguatkan. Kuasa yang memberi sukacita, memberi dorongan. Terjadi saat kami menyembah Tuhan. Makasih Bapa. Termanifestasilah hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami menyembah, kami yang ada di sini, kami memberi telinga kami untuk mendengar suara-Mu, hati kami untuk merasakan Engkau, dan mata kami melihat Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Kita masih ada dalam satu tema bulan ini, yaitu tentang keluarga. Keluarga Kristen yang berbahagia. Terus berdoa untuk setiap anggota keluarga kita. Karena apapun yang Tuhan Yesus rancangkan itu baik, itu sempurna. Dan Tuhan ingin kita semua berbahagia. Dalam Mazmur mengatakan bahwa Tuhan telah pergi ke masa depan saya untuk mempersiapkan jalan. Bukti nyata bahwa Yesus mempersiapkan jalan buat kita semua adalah dengan mati di kayu salib, bangkit, dan memberikan kita kuasa untuk menghadapi apapun. Mari bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Dalam setiap doa kami percaya Tuhan baik. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik, yang memberi hari depan penuh harapan. Kami bawa semua keluarga kami Tuhan di dalam nama-Mu, sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumahnya diselamatkan oleh Yesus. Terima kasih buat jalan-jalan-Mu yang sudah Kau siapkan. Oh, kami beroleh kemenangan. Yesus Tuhan, kami berkata kasih dan sukacita dan damai sejahtera memenuhi semua anggota keluarga kami. Dan lagi yang belum mengenal Engkau, sebesar apapun kami mengasihi mereka, terlebih Engkau Yesus, Engkau lebih mengasihi mereka. Sebab Engkau mati buat kami semua. Thank you Lord. Mari nyatakan sama-sama bahwa kami percaya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
berdiri, katakan ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu.
bahwa kami semua lebih berharga daripada burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit. Dan bahkan rambut di kepala kami pun semua terhitung. Tuhan, biar ini menjadi kepercayaan diri bagi kami, bahwa kami dikasihi, kami dicintai. Tuhan ingin agar kami memperoleh hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Dan bahwa semua yang kita alami adalah pencobaan biasa. Terima kasih buat semua jawaban yang Tuhan siapkan buat kami. Kami meminta Tuhan, satu kekuatan yang berasal dari-Mu untuk mata kami melihat penyediaan Allah atas setiap hal yang menjadi pergumulan kami. Boleh sama-sama angkat tangan dan katakan ini, ku percaya. Ku percaya. Pasti Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalanku. Yes. Di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Yes. Amin. Amin dan amin dan amin dan amin. Kami terima Tuhan, kebenaran ini menjadi bagian kami sebagai warisan yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Orang percaya bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dan boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu yang di rumah, yang di tempat ini. Haleluya. Apa yang menjadi kata Alkitab itu yang benar, yang setuju dengan saya, katakan amin. Dan apa yang kita butuhkan semua jawabannya ada di dalam firman. Katakan amin. Karena Yesus Kristus yang menciptakan saya, menciptakan kita semua. Dia paling tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Terus berdoa untuk semua keluarga kita. Mari nyanyikan sama-sama. Mari bertepuk tangan sama-sama.
yang berharga buat kami Tuhan. Teguhkan iman dan percaya kami Bapa, bahwa apapun yang kami alami adalah pencobaan biasa. Dan Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan, butuhkan untuk menjalani hidup ini. Teguhkan kami ya Bapa, bahwa janji Tuhan lebih besar, lebih dahsyat, lebih kuat dari apapun hal yang kami gumuli, yang kami doakan. Dan selalu tersedia penyediaan Allah untuk setiap hal. Terima kasih Bapak.
Engkau sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami ada, kami boleh melihat karya-Mu, dan kami boleh menyaksikan betapa besar kasih setia-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Buka hati pikiran kami Roh Kudus. Sehingga firman yang kami dengar, kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, rupa-rupa duniawi, kami hancurkan, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Dan otoritas kuasa Roh Kudus yang mencerahkan hati kami, yang membuka pikiran kami akan firman Allah yang hidup, yang membuat kami merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sangat sederhana untuk menyampaikan firman-Mu bagi umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Salam. Lambaikan tangannya dong. Salam. Tepuk tangan boleh? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya percaya bahwa hari ini kita bahagia. Amin. Karena bahagia itu adalah tidak lupa diri. Ya, orang yang selalu bahagia tidak lupa diri bahwa hidupnya Tuhan yang selalu menyertai. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali lagi kepada tema keluarga dalam bulan ini. Minggu yang lalu kita berbicara, kita sudah mendengar dan kita sudah mungkin Bapak Ibu sudah melakukan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tentang bagaimana keluarga yang bahagia, bagaimana keluarga Kristen yang bahagia. Masih ingat Bapak Ibu, saya harus mereview. Ya, firman Tuhan mengatakan harus diulang-ulang. Amin. Amin. Yang pertama, keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia bukan tidak ada masalah, tetapi dapat menyelesaikan masalah. Oke, ada yang tidak ada masalah di tempat ini? Lambaikan tangannya. Tidak ada. Semuanya ada masalah, Bu Sarah. Yang kedua, bagaimana keluarga bahagia? Yes. Harus rukun, suami istri anak rukun, maka di sana ada berkat-berkat yang Tuhan perintahkan. Nyoh. Kalau ditanyakan mau berkat, semuanya mau. Tetapi perhatiin Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berkat itu tidak harus materi. Berkat itu tidak melulu harus uang. Berkat itu tidak melulu harus mobil, harus rumah, tidak. Berkat itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah firman. Katakan amin. Amin. Ada firman kita setiap hari. Itu dia Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, keluarga yang bahagia adalah selalu mengucap syukur. Amin. Ada tidak ada makanan, ucap syukur. Terima kasih istriku sudah menyediakan makanan yang enak buatku. Terima kasih suamiku sudah menyediakan, sudah bersusah payah, memenuhi segala kebutuhanku. Saat saya tidak ada uang, saya segala sesuatu yang mepet. Nah, kalau anak saya mengatakan sedikit-sedikit saja ya papi. Tetapi di sana apa yang ada? Mengucap syukur. Hati yang selalu mengucap syukur, itu yang membuat keluarga itu bahagia. Itu yang membuat keluarga itu semakin hari semakin merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan.
keluarga yang sedang dijalankan, keluarga yang sedang kita naungi satu hari demi hari. Jadi hari ini kita berbicara tentang apa Bapak Ibu? Prinsip keluarga Kristen yang bahagia. Ada dasarnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tahu pohon itu semakin hari semakin besar, tumbuhnya kemana? Ke atas atau yang duluan ke bawah? Harusnya akarnya, dasarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga yang sedang kita bangun, istri, anak, suami, atau siapapun yang bersatu di dalam keluarga kita, pembantu kita, orang yang dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita, maka harus mengerti bagaimana prinsip nilai, bagaimana suatu kebenaran yang dijalankan, yang dilakukan di dalam setiap rumah tangga kita. Dan firman Allah Ia akan sampaikan kepada kita pada hari ini. Ada prinsip-prinsipnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Prinsip berbicara tentang asas dasar dari segala sesuatunya. Panutan. Kalau diibaratkan di tengah kegelapan jadi lilin, sulun, terang dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran untuk berpikir dan bertindak di dalam keluarga itu tidak ada yang merasa diri aku yang paling benar. Tidak ada yang merasa diri saya yang paling capek. Tidak ada yang merasa diri anak mengatakan, oh aku yang paling segala sesuatunya pintar. Guna apa lagi orang tua masih belum ngerti tentang apapun. Saya sudah belajar, saya masih studi. Akhirnya di dalam keluarga nilai-nilai kebenaran firman itulah yang seharusnya yang menjadi panutan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, prinsip yang pertama adalah, katakan bersama-sama 1, 2, 3, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh Bapak Ibu? Ia yang menghina, mengabaikan masa bodoh. Bodoh amat, gak penting. Ini Bapak Ibu, ini sering terjadi dalam keluarga kita. Suami pulang sampai ke rumah, istri bilang, Pak, dari mana? Kemana saja hari ini? Suami jawab apa? Gak usah tanya-tanya. Istri sudah mulai curiga enggak? Curigalah pasti. Begitu juga istri kembali ke rumah. Suami datang bertanya, Ma dari mana? Gak usah tanya-tanya. Itulah orang-orang yang sering terjadi bagi kehidupan kita setiap hari, masa bodoh, dan sama saja perilaku dan perbuatan itu kita menghina didikan. Kita menghina yang namanya hikmat, kita menghina yang namanya apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Apa salahnya kalau kita tanya dengan baik, dan apa salahnya kita juga memberikan jawaban yang baik. Nada komunikasi di dalam keluarga, kalau tidak ada hikmah dan didikan yang baik, itu semakin hari semakin tidak takut akan Tuhan, tetapi semakin tinggi hati. Tidak ada di tempat ini, di sana banyak. Halo. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa inilah dasar yang pertama dalam keluarga adalah takut akan Tuhan. Dan wujud untuk takut akan Tuhan itu, saya akan simpulkan, saya akan memberitahukan di awal ini adalah 3.
KTT. Sama-sama katakan bersama dengan saya, KTT. Kok suaranya kecil? 1, 2, 3, KTT. Bukan takut-takut sama suami loh Bapak Ibu. Atau takut-takut sama istri loh Bapak Ibu. Tidak. KTT itu kalau wujudnya takut akan Tuhan, maka saya akan menjelaskan ini bagian dasarnya Bapak Ibu. Tapi saya harus Bapak Ibu supaya harus mengerti bahwa apa itu wujudnya. Sehingga kita mencapai keluarga yang bahagia. Sehingga kita mendapatkannya. Sehingga kita bisa merasakannya. Sehingga kita bisa sama-sama menjalaninya. Yang pertama, takut akan Tuhan kita bisa mewujudkan dalam keluarga bahagia. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Kasih. Suami harus mengasihi istri. T, tunduk kepada suami. Istri harus tunduk kepada suami. Dan T yang terakhir, anak harus taat kepada orang tua. Cuma kalau kita mau membuktikan bahwa kita takut akan Tuhan, keluarga yang kita bawa, keluarga yang kita bangun, keluarga yang sama-sama setiap hari, yang sama-sama setiap saat, yang sama-sama kita rasakan manis pahitnya, yang sama-sama kita ngerti, oh seperti ini suami saya, seperti ini anak saya, seperti ini istri saya. Oh, benar-benar ketika tema ini kami rancang, 1 minggu setelah itu saya diuji Bapak Ibu. Saya benar-benar diuji. Jujur saya benar-benar diuji. Nanti saya akan saksikan ke Bapak Ibu biar semakin penasaran. Saya tidak mau menyaksikan di awal-awal dulu. Tapi ini benar-benar rahasia rumah tangga Bapak Ibu. Anak, istri, suami harus mengerti bagian ini. Saya benar-benar menyaksikan sendiri. Dan itu dihatam saya sendiri, keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mendapatkan firman tentang prinsip keluarga Allah, takut akan Tuhan. Kita diuji, ya. Kita diperhadapkan, ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Amin. Amin. Nah jadi ini dia Bapak Ibu. Dia yang takut akan Tuhan telah berhenti takut terhadap apapun. Jadi tidak ada kecurigaan lagi. HP kita masih bebas istri pakai atau HP kita juga suami bisa lihat. Anak-anak masih izinkan orang tuamu buka HP-mu? Halo? Ini dia loh. Ini sumber masalah kita. HP kita yang penting baik. Tapi hanya semuanya WA ada kata sandinya. Buka WA satu-satu pun dibuat kata sandi. Bingung. Ada apa di HP? Nah jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, HP kita taruh begitu saja, dimanapun, nggak peduli siapapun yang buka, gak masalah, nggak ada rahasia amat-amat kok, nggak ada komat kami di dalam. Semuanya HP kita bebas dari segala intervensi ketakutan. Amin, amin. Tidak ada transaksi gelap. Yes, anak-anak sekolah SMA, SMP, wah ketahuan dong lagi pacaran, ketahuan dong lagi ada yang dekatin, wah percaya diri berarti ada yang suka, ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh kita kembali di bagian ini. Apa yang mestinya dilakukan oleh suami? Suami yang takut akan Tuhan di Mazmur 128 saya harus bacakan kepada Bapak Ibu. Dengan cepat dan Bapak Ibu harus tangkap. 1, 2, 3 firman Tuhan berkata. Nyanyian ziarah.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, laki-laki perhatiin baik-baik. Laki-laki yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi bagimu? Sungguh luar biasa firman Tuhan. Ia berkata kepada kita, kita bisa menikmati jerih lelah kita. Hasil kerja keras tidak mengkhianati, hasil sudah terbukti. Apa yang tidak bisa, Bu Gembala mengatakan terjadilah. Terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang kita tidak dapatkan. Oh, hari ini aku mendapatkan apa? Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apapun yang mulai kita bangun, apapun yang mulai kita kerjakan, apapun yang mulai hari ini, kerjakan satu persatu. Mungkin yang lain tidak mempedulikan, mungkin hanya mengatakan wah tidak berarti. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, keluarga Nuh. Nuh sebagai kepala keluarga yang setia dan taat akan firman Tuhan, takut kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nuh sungguh-sungguh mendengar akan firman Allah, apa yang terjadi. Ia bertanggung jawab atas keluarganya. Ia bertanggung jawab atas keluarganya. Ia dengar firman Tuhan, dia lakukan. Orang mengatakan, tuh gila. Tidak. Tapi sesungguhnya kita semua laki-laki harus kerja keras, berdoa keras. Mengasihi istri sangat keras. Dipegang erat-erat. Jangan tinggalkan. Jangan jewer. Disayang. Apalagi yang katakan di sini. Ada kebahagiaan di sana. Laki-laki yang takut akan Tuhan, dia bahagia. Kenapa? Ia melihat istrinya, ia melihat anak-anaknya, ia melihat segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berjalan sesuai dengan harapan-harapan yang setiap saat, yang setiap waktu kita doakan. Terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan risaukan keadaanmu hari ini. Mulai saat ini. Perbuat sesuatu yang baik. Perbuat sesuatu yang menyenangkan. Laki-laki semuanya keadaannya baik-baik. Amin. Bapak-bapak lambaikan tangannya yang keadaannya baik-baik. Tepuk tangan dong. Haleluya. Ya. Jangan khawatir lagi ya ibu-ibu. Bapak-bapak baik-baik aja kok. Ya walaupun ia sering jajan di luar. Gak apa-apa. Jajannya di luar itu cuma makan nasi goreng. Gak apa-apa. Makanya harus ibu-ibu juga harus kerja keras untuk bagaimana cara memasak nasi goreng yang enak. Ya, amin. Harus kerja keras bagaimana cari semua bumbu nasi goreng sudah ada. Harus masak bareng gak apa-apa, bahagia. Ya, baik-baik keadaannya. Dia kerja semuanya baik-baik keadaannya. Ia mau meeting ke sana, ia mau pergi ke sana, pasti semua baik-baik. Gak usah khawatirkan. Gak usah khawatir. Gak usah buat gelisah. Gak apa-apa. Kalau dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ia sungguh-sungguh mengasihi istri, ia sungguh-sungguh mengasihi istri dan keluarganya, maka semuanya ia akan mempertahankan dirinya dengan baik-baik.
Seringkali laki-laki kalau cerewet di dalam rumah tangga, laki-laki langsung metu. Nggak tahu pergi kemana. Itu yang keadaan yang tidak baik-baik. Apalagi kalau dipamerkan di media sosial. Wah, sudah selesai masalah kita di rumah tangga, media sosial belum dihapus-hapus. Hati-hati. Ini dia, istrinya seperti pohon anggur, terus menghasilkan sesuatu yang baik. Terus merawat anak-anak dengan baik. Apalagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak seperti pohon zaitun. Nah ini dia. Tanggung jawab suami. Istri dan anak merasa nyaman di dalam rumah. Istri dan anak merasa sesuatu yang Kasau mengatakan sesuatu yang tidak ada di luar lain. Kalau ada suami yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Ia mengatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat seumur hidupmu engkau bahagia. Dan apa yang terjadi, kita juga bisa melihat anak-anak kita penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, alangkah baiknya kalau keluarga kita, kalau anak-anak kita, suami kita seperti ini. Saya percaya semua jemaat GCA Filipi Klaten dan dimanapun berada menjadi saksi di tengah-tengah kota ini dilihat. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kenapa ini suaminya takut akan Tuhan? Suaminya takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, suami yang takut akan Tuhan, ia bisa melihat hasil yang ia kerjakan. Ia bisa bahagia sesuatu yang dia kerjakan, tidak ada tekanan apapun di dalam rumah tangga. Istri, ia bisa merasakan ada pemulihan, ada pemulihan. Anak-anak juga merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya sudah berjanji, firman ini menerpa hidup saya. Bapak Ibu, bulan Lebaran kemarin, libur ya? Libur atau mager? Mesti ada, saya melihat status-status libur semua menikmati. Ada yang tidak libur? Nanti yang tidak libur bersama Bu Gembala, bersama libur, berdoa di menara doa. Mau? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya masalahnya sepele, sangat sepele sekali. Saya mengatakan sama istri, ini sebentar lagi Lebaran, pastikan nanti anak-anak di kampung itu akan mereka mau ke rumah kita. Ayo, mungkinlah ada sisihkan berkat sedikit, kasih di amplop. Lah ternyata istri saya itu diam-diam. Nah inilah dia istri, ya. Diam-diam seperti kapal selam. Nanti kalau muncul langsung perang. Ya enggak Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak. Nah jadi dia tanya ke sana, tanya ke tetangga, gimana sih Bude? Seharusnya seperti ini. Dia bilang itu kan bukan perayaan kalian. Ini kan khusus kita. Jadi bukan kalian yang memberi. Ya mereka yang memberi kepada kalian. Tanya lagi ke sana, ya seperti itu juga. Nanti kalau kamu memberi pada saat kamu pas hari Natal, nah disitulah kamu bisa memberi. Nah kami memang ketika saya berada di kampung itu Bapak Ibu, setiap hari Natal kami memang hanya cuman bisa menyediakan sedikit saja. Mungkin saya beli kayak seperti parselah roti yang besar, bundar. Dan saya kelilingi beberapa tetangga depan rumah, kiri kanan, dan memang semuanya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi pas tanggal 25 itu saya sudah menyediakan itu.
Tapi saya kekeh waktu itu, ku bilang sama istri kemarin itu, yo siapkan. Dia bilang, dia sudah mempersiapkan tadi di belakang. Dia sudah tanya ke sana bahwa itu bukan perayaan kita. Dia bilang, menjawab kepada saya, Bang gak apa-apa, mereka gak akan datang ke rumah kita kok. Selesai sholat id kemarin, apa yang terjadi jam 10 pagi, saya sudah buka rumah, tak bersihin. Datang. Nah datang, langsung semuanya datang 20 orang. Salam. Langsung aku bilang, mana? Dia bilang gak ada. Langsunglah. Selesai tamu pergi, apa yang terjadi? Bapak rumah tangga, dar. Yang sudah disusul agenda harus ke sana, semuanya aku bilang tetap di rumah. Akhirnya juga saya puasa, tidak makan. Istri sudah masak enak, baik segala, sudah mempersiapkan, gak tak makan sampai sore. 3 kali ngomong, Pi makan, apa yang terjadi? Kamu udah makan di luar belum? Enggak, di mana saya makan di luar? Akhirnya terbalik. Besoknya lanjut lagi. Aku bilang ini celaka saya ini. Apa yang terjadi? Hati saya sebenarnya sakit Bapak Ibu. Sakit. Cuma masalah sepele kita nggak merasakan bahagia. Anak saya mengatakan, Yopi kita ke pantai, dia sudah mimpikan dari kemarin. Pantai seperti ini. Dia sudah melihat di YouTube dan dia mengatakan, Papi kita ke pantai segala sesuatunya. Tuhan saya mengatakan anak saya seperti ini. Dan memang kami sudah menghendaki sebenarnya mau ke pantai. Akhirnya aku bilang gagal. Hari Selasa apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya masih kekeh juga. Belum ada apa-apa perubahan. Ya biasa, tapi saya tidak pergi keluar Bapak Ibu. Saya tetap di dalam rumah. Saya juga malam ya tetap satu kamar. Satu ranjang. Itu yang terjadi. Jadi hari Selasa pagi saya juga masih tetap tidak makan. Ia masak, ia ingatkan saya enggak makan. Sampai sore. Ya ternyata juga Bapak Ibu ada masalah seperti ini tidak enak. Gak bahagia, gak merasakan sesuatu apa, hampa. Lihat semuanya postingan teman-teman, ada segala sesuatunya. Sudah dia booking, dia bilang mau berangkat, besok kita mau berangkat. Aku bilang ya, akhirnya dia batalin juga. Sudah ngambek-ngambekan Bapak Ibu. Berantam, tapi dengan perang dingin. Ini Ukraina dengan Rusia. Terjadi di dalam rumah tangga kami 2 hari. Hari Rabunya Bapak Ibu. Enggak sampai hari Rabu, Pak, sore hari Selasa. Sore hari Selasanya waktu itu saya makan, selesai saya makan, saya mandi, aku bilang sama mereka ke Austin, ayo kita makan es krim Austin. Ya. Aku bilang sama istriku, mau ikut enggak? Dia lihat saya. Tapi dengan spontan, tak perlu dia Bapak Ibu. Ayo berangkat mandi. Ternyata dia nangis. Apa yang terjadi? Dengan itu, masalah yang kemarin selesai. Cuma satu pelukan. Istri, suami pasti ada masalah. Tapi cara untuk kita menyelesaikan bukan kita keluar rumah. Bukan kita menghancurkan barang-barang rumah yang sudah kita beli. Tetapi hanya dengan satu pelukan selesai. Ini yang saya mau katakan, laki-laki yang takut akan Tuhan. Ia harus merawat, ia harus membuat rasa nyaman anak dan istrinya. Amin. Amin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yes, plong. Kami ke sana, kami ke sini, kami kemarin sudah selesai.
Siapa yang salah, siapa yang benar, tidak dipersoalkan lagi. Kita mendapatkan apa yang Tuhan mau. Istri yang takut akan Tuhan, rajin bekerja. Rajin. Bacalah Bapak Ibu di dalam Amsal terlalu panjang. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Wow! Jadikan itu perhiasan yang baik. Jadikanlah itu berlian yang baik. Jadikanlah itu menjadi emas yang baik. Yang kita kalungkan di leher kita. Dan saya mau katakan, kalau istri-istri, kalau perempuan-perempuan yang ada di tempat ini, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ia bisa menjalankan firman yang ada di dalam Amsal tersebut. Saya mengatakan itu lebih daripada brilian. Lebih daripada emas. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Istri yang rajin, yang menyediakan hidangan pada anaknya jam 3 pagi, subuh bekerja, menyediakan segala sesuatunya, dan bahkan anaknya pulang sekolah dia masih belum makan. Yang mengatakan, "Mi, ini makanannya siapa?" Yang seharusnya itu makanannya. Dia ikat perutnya dengan perkataan, "Makan aja nak. Mami tadi sudah makan." Seharusnya perutnya masih keroncongan. Itu istri yang baik, rajin. Apalagi Bapak Ibu, bangun pagi. Ya, kalau istri saya tidak kerja ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya melihat dia mungkin lebih daripada orang yang bekerja. Kalau saya mengatakan, ya saya bukan memuji siapa-siapa. Tetapi ini kenyataannya Bapak Ibu. Kalau saya pergi kemanapun, kalau saya membutuhkan dia, ya tidak ada yang mengikat. Pekerjaan atau apapun, ia mendukung pelayanan saya 100%. Tetapi menghasilkan. Dan ini yang saya katakan kepada ibu-ibu, jangan hanya mengandalkan gaji suami. Belajar. Nah jadi, rajin, ia bangun pagi Bapak Ibu. Kalau dia tidak bangun pagi, dia keteteran. Kenapa? Menyediakan makanan, menyediakan segala sesuatunya, membereskan segala sesuatunya bagian dapur. Dan apa yang terjadi? Nah nanti jualan online-nya keteteran. Jadi harus menyediakan, dia harus bangun pagi, nyuci segala sesuatunya. Selesai, barulah TikTok. Baru TikTok, tapi bukan hanya gaya Bapak Ibu. Di TikTok sekarang ubah, bisa menghasilkan, jualan di sana. Jualan Bapak Ibu. Semua aplikasi marketplace yang ada di online, jualan di sana. Jangan hanya cuma pamer muka. Coba kalau dagangan kita buat seperti itu, orang menarik, pasti beli. Jadi itu yang dia lakukan. Dia rajin dan dia bangun pagi dan dia mengerjakannya. Dan apa yang terjadi? Ada transaksi? Ada. Dan bahkan kalau Tuhan berpihak, kalau dia berkati, lebih daripada gaji pendeta Bapak Ibu. Halo ibu-ibu. Saya bukan mempromosikan, tapi ini kenyataan Bapak Ibu. Ya kalau nggak ada juga yang benar-benar nggak ada. Kita lihat situasi dan kita terus, saya mengatakan terus push. Dia tidak bisa jahit, tapi dia terima jahitan orang. Gimana logikanya? Gak bisa jahit Bapak Ibu. Istri lain gak bisa, dia bilang bersama saya, "Bang, aku mau belajar jahit." Ku bilang, "Nyoh, belum apa-apa kamu udah nyerah." Tapi apa yang terjadi? Ada penjahit di depan rumah. Bisa gak jahitin ini sama saya seperti ini? Yo bisa. Sampai sekarang gak mampu juga terima orderan lagi. Tolak. Nah jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sesuatu hal yang membuat kita tidak, oh itu kan aku tidak tahu, aku gak bisa. Yo rubah. Ibu-ibu rubah
HP-mu bukan lagi menghabiskan kuota, tetapi HP-mu bisa menghasilkan. Amin. Titomu bukan lagi hanya menampilkan gaya, tetapi itu mengubah gaya hidupmu karena kau bisa menghasilkan. Amin. Ya. Gaya itu butuh uang. Halo? Butuh uang, bro. Kalau gayamu tidak berubah berarti uangmu sedikit-sedikit saja. Apalagi berbuat baik kepada suami. Ya, harus. Istri-istri juga hargai suamimu, berbuat baik kepada. Jagalah wibawa suami. Jangan ngomong kepada tetangga, oh seperti ini suami saya, seperti ini. Salah. Salah total itu. Suaminya juga dihormati. Tunduk kepada suami. Hormati suami. Tunduk kepada suami itu artinya Bapak Ibu saya cari berbagai referensi, saya cari berbagai kata. Apa sih sesungguhnya tunduk kepada suami bukan tanduk. Apakah secara otoritas, apakah secara ini, apakah secara itu. Tapi satu bagian yang saya dapatkan di bagian tunduk kepada suami ternyata apa artinya? Penyerahan diri sama totalnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tunduk kepada suami, penyerahan diri total. Penyerahan diri total. Suami juga menyerahkan dirinya total. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata bagian-bagian ini yang kadangkala kita mendengar tunduk kepada suami bagaimana? Aku tidak tahu caranya. Menyerahkan ego. Menyerahkan semuanya, keinginan, hati. Apa salahnya kalau kita mau beli sesuatu, aku sih butuh seperti ini sebenarnya. Gak masalah. Aku mau beli ini, gak masalah. Ada komunikasi yang baik. Tidak khawatir tentang hal apapun. Tetap tegar. Istri yang baik, tegar untuk menghadapi berbagai badai kehidupan. Rumah tangga ia bisa susun, hierarkinya seperti ini Bapak Ibu. Hierarki di dalam rumah tangga, prinsip dasarnya kembali kepada Alkitab, takut akan Tuhan. Saya sudah mengatakan tadi, KTT. Dan yang terakhir bermurah hati. Istri-istri yang bermurah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saya ajak istri saya pergi kunjungan dan ia melihat kondisi jemaat keadaan seperti itu. Dan kadang ia juga bernazar kepada Tuhan. Tuhan, ini tinggal uangku yang ada di dompet seperti ini. Tapi aku melihat jemaat seperti ini. Tapi saya tidak ngomong, saya tidak bilang sama dia, kamu harus kasih, enggak. Tapi setelah itu nanti saya enggak tahu kapan dia kasih. Di jalan nanti dia ngomong ke saya, Pi, hatiku tidak kuat. Aku harus mengeluarkan sesuatu, saya tak kasih uang kepada ibu itu. Udah tak kasih tadi ya Pi, aku bilang, sebenarnya aku jadi udah mau ngomong, tapi biarlah hatimu sendiri yang tahu. Bermurah hati. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Minggu dia kasih, mungkin kami kunjungan Senin, Selasa atau apa. Besoknya ditelepon, Bu kami pesan ini ya, dengan banyaknya seperti ini, 20, 30. Langsung digantikan. Dan saya mengajarkan istri dengan real kehidupan. Kalau kamu berbuat sesuatu, maka pasti juga akan Tuhan berbuat sesuatu kepadamu. Tapi jangan harapkan sesuatu yang belum kita lakukan, itu akan terjadi kepada kita. No. Mengerti? Paham? Sampai di sini? Suami istri udah mengerti? Takut akan Tuhan? Gampang. Takut akan Tuhan. Sekarang kepada anak. Anak yang takut akan Tuhan di dalam rumah tangga panjang umurnya. Mau panjang umur atau mau mandat. Berbahagia. Ada kebahagiaan. Mau cerdas? Mau pintar? Anak-anak mau pintar? Takut akan Tuhan. Menghormati orang tua dan takut akan Tuhan adalah sama artinya dengan bersikap santun dan patuh kepada orang tua.
santun dan patuh kepada orang tua. Selama kita berada di dalam area orang tua, kita masih belum berkeluarga, disebut dewasa, maka kita harus sungguh-sungguh taat kepada orang tua. Dan setelah itu kita sudah mungkin berumah tangga, maka tugas kita sebagai anak, hormati orang tuamu. Taat dengan hormati berbeda. Nah, jadi apa yang terjadi? Bagaimana kita taat dan tunduk kepada orang tua? Kita harus juga bertanggung jawab memelihara kelangsungan orang tua kita. Hei anak-anak, bangun. Rawat orang tua. Itu tanggung jawab kita. Kita masih baik, kita yang ngerti apa-apa, yang merawat kita. 100 kali bilang, Pi, Mi, mau, ya berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak tahu apa-apa, kita nggak ngomong apa-apa. Orang tua selalu menahan tidur pada saat malam, menahan lapar dengan segala sesuatunya, ngantuk hal apapun. Ia tahan semuanya itu hanya untuk demi anaknya yang sangat kecil sekali. Tetapi pengorbanannya, anak sudah gede, belagu, sombong. Wah, guna apa sih orang tua saya? Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saya juga belajar. Saya terus. Sekarang tinggal seorang diri bapak saya. Tak telepon. Sebenarnya dia pingin sekali mau ke Prambanan, ke Jogja. Aku bilang tahan dulu. Corona masih belum selesai. Sudah tua. Dengan terjadi apa-apa. Dia juga mungkin mengerti. Doa saya dan doi saya hanya cuma sampai ke dia. Dan setiap hari ada waktu saya video call, telepon. Dan menjaga kelanggengan orang tua. Dan apa yang terjadi lagi? Menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua. Jangan jelekan keluargamu kepada anak-anak teman-temanmu. Oh seperti ini, jangan jaga kewibawaan. Orang anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ia berlaku seperti ini. Ia sangat bahagia, ia sangat cerdas, ia mendapatkan dengan berbagai hal apapun dalam rumah tangga. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu 3 hal yang harus kita mengerti di bagian ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersedia. Ya, walaupun suami dan anak bersedia mengorbankan segala sesuatu demi kesejahteraan rumah tangga. Demi kebahagiaan rumah tangga, korbankan egomu. Itu yang pertama. Bersedia, harus bersedia. Yang kedua, menjadikan kesejahteraan suami dan istri dan anak sebagai hal yang penting. Ini wujud daripada takut akan Tuhan. Hal yang paling penting. Hobi tinggalkan dulu demi kebersamaan dengan keluarga. Amin. Apalagi Bapak Ibu, yang terakhir, memelihara suami, istri dan anak seperti kita pelihara diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memelihara diri kita sendiri, maka hidupmu juga tidak bisa kita pelihara yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jadilah keluarga yang bahagia. Miliki prinsip dasar firman Tuhan yaitu takut akan Tuhan. Dan lakukan itu. Sudah ada bagian-bagiannya 3 hal yang menjadi panutan kita. Dan saya katakan, suami wajib mengasihi istri. Istri wajib tunduk kepada suami dan anak hierarkinya harus menghormati suami. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjalankan keluarga bahagia mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu kedua belah pihak ataupun anak maupun suami harus bertanggung jawab memberikan sumbangsih yang bermakna untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Mari bawa keluargamu, kita mau menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Ini keluargaku Tuhan. Saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Bawa keluargamu hari ini, mungkin yang engkau hadir saat ini seorang diri, tetapi bawalah di hadapan Tuhan. Dengan melalui pujian ini Bapak Ibu Anda akan mendapatkan sesuatu yang baik.
Jadikanlah pujian ini menjadi doamu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa hidupku, hanya sujud menyembah Tuhan. Inilah keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagai seisi rumahku sampai akhir hidupku. Ku mau setia melayani Tuhan dan menjadi keluarga bahagia. Jadikan pujian ini menjadi doamu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagai dan Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. amin. Ku setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah
kita berdoa. Waktu saudara menyanyikan ini keluargaku Tuhan, cari apakah mereka ada di mana? Di mana keluarga saudara? Saudara ada di sini, mereka ada di mana? Saudara bicara kepada Tuhan tentang mereka. Mari kita bicara kepada Tuhan tentang keluarga kita, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, tentang orang tua. Mari kita bicara kepada Tuhan. Tuhan, ini keluarga kami. Kami ada di sini. Dan kami mau berbicara kepadamu mengenai suami, mengenai istri, anak, orang tua kami. Mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka sedang berada di situasi yang lain yang berat bagi mereka. Anak-anak kami berdoa melepaskan berkat-Mu turun di atas mereka. Berkati mereka Tuhan. Biarlah di tempat di mana mereka berada, mereka ada di hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu menjangkau mereka. Biar kehendak-Mu yang sempurna terjadi di atas keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali dan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Roni yang telah melayani jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami. Kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru. Kami yakin kami tidak pernah kekurangan. Tuhan bebaskan kami untuk tidak merasa takut kekurangan, takut habis, takut hilang. Karena kami memiliki Engkau sebagai sumber yang tetap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita beri persembahan, kita nyanyikan lagu ini lagi. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Mari berdiri bersama-sama saudaraku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Yang terakhir, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Amin, amin. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Yang Maha Pengasih, Tuhan yang kami kasihi dan kami cintai, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami
yang terus memegang erat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mengadakan kebaktian ini dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang penuh sukacita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu melalui gereja ini. Amin. Engkau hadir di tempat ini. Amin. Engkau memulihkan kami melalui firman-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, ajari kami kasih-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan semua tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau menanamkan firman yang begitu indah, yang menyejukkan kehidupan kami. Tuhan, setiap keluarga kami masing-masing lepas pribadi ya Tuhan, kami menyerahkannya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ajari kami semua kasih-Mu. Ajari kami sebagai istri, sebagai suami yang takut akan Engkau. Amin. Ya Bapa, saat ini pulihkanlah kami semua ya Amin. Tuhan. Amin. Biarkanlah Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Amin. Tuhan, setiap persoalan ya Bapa, kami hanya bisa membawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Amin, Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memampukan kami setiap keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau ikut campur tangan, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh merasakan keluarga yang bahagia, keluarga yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan, kami sangat merindukan Bapa. Amin. Bahkan sampai selama-lamanya Bapa, Engkau telah memberikan keluarga yang terbaik. Engkau telah Amin. memberikan sebagai suami, sebagai istri yang terbaik, anak-anak di dalam rumah tangga yang terbaik. Dan Amin. kiranya Tuhan menjagai sampai selama-lamanya Amin. ya Bapa. Tuhan, kami mengakui ya Tuhan, kami belum sempurna untuk melakukannya, tapi kami ingin berubah ya Tuhan. Amin. Kami Amin. ingin semuanya diubahkan ya Tuhan. Amin. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, menolong kami ya Tuhan, Amin. agar firman-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus yang penuh pengasih, kami juga menyerahkan negeri ini, Indonesia tercinta. Ini adalah negeri yang Tuhan begitu mencintai rakyat Indonesia ini Tuhan. Biarkanlah kami boleh memuji-Mu, memuliakan-Mu di tanah ini ya Bapa, Amin. untuk kemuliaan-Mu. Berkati pemimpin negeri ini, Bapak Jokowi beserta jajaran pemerintahannya Bapa. Amin. Berikan kekuatan, kesanggupan di dalam Amin. memimpin negeri Amin. ini. Negeri ini butuh orang-orang kuat, pemikiran yang kuat, yang takut akan Engkau. Amin. Negeri ini Amin. butuh orang-orang yang bijaksana, yang bertanggung jawab dan tidak mementingkan diri pribadi ya Bapa. Amin. Tolong Tuhan, pulihkanlah negeri ini. Jauhkan dari segala pencobaan-pencobaan. Jauhkan dari segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarkanlah Tuhan pulihkan segala keadaan ekonomi ini. Pulihkan segala keadaan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Pulihkan rasa persatuan kami. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau membawa bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dari tahun ke tahun Indonesia ini akan mengalami terobosan yang luar biasa. Amin. Akan mengandalkan Engkau ya Bapa. Berikanlah pemulihan, berikanlah rencana-Mu yang terbaik buat negeri ini ya Bapa. Amin. Gereja-gerejanya diberkati untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Orang-orang banyak yang percaya kepadamu ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, bagi mereka yang berada di dalam kesakitan ya Bapa, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Tuhan berikan kesembuhan. Amin. Tuhan berikan hati yang kuat bahwa hanya Tuhan Yesuslah obat sesungguhnya. Tuhan Yesuslah obat yang manjur. Mereka Amin. kuat dan mereka bahagia, sehingga tidak ada satu penyakit pun yang akan datang menimpanya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa.
Pulihkanlah setiap orang yang datang kepadamu. Saat ini adalah saat pembaharuan ya Bapa. Saat ini adalah saat hidup untuk selalu diperbarui, karena menjelang akhir zaman ini Bapa, kami boleh bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menantikan-Mu Bapa. Ubahkan hati kami, kehidupan kami, sehingga hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Kami bersyukur buat tanah yang di depan gereja yang boleh terbeli. Dan sehingga semua rencana-Mu tertata dengan rapi dan sangat mulus. Terima kasih Tuhan. Semua adalah campur tangan-Mu, kasih setia-Mu Bapa. Begitu besar untuk gereja ini. Ya, Tuhan Yesus berkati Ibu Gembala Sidang. Berikan kesehatan. Berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan, roh hikmat Tuhan di dalam memimpin gereja ini Tuhan. Ibu Sarah boleh bertanggung jawab penuh, kuat di dalam pemikirannya Tuhan, boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang ya Bapak. Berkati Bapak Roni, berikan kesehatan Bapak, rezeki, berikan kemampuan di dalam mengatur keluarganya, gereja cabangnya ya Bapak. Tuhan mampukan Bapak. Juga para diaken yang lain ya Tuhan, yang saat ini belum bisa hadir. Mungkin mereka masih dalam persoalan ataupun di dalam kepentingan yang lain Tuhan, Engkau memberikan pertolongan. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan segala jemaat-Mu di sini ya Bapa. Biarkanlah pulang dengan membawa hati sejahtera, hati yang damai bersama keluarga dan anak-anaknya. Hidup yang diberkati Tuhan, kesehatan. Terima kasih, roh yang menyala-nyala dari Tuhan akan membawa kehidupannya semakin mempunyai iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, sebab tidak tahu apa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.